Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Pochettino pastikan Mbappe takkan hengkang dari PSG musim ini. Mauricio Pochettino menegaskan bahwa Kylian Mbappe takkan hengkang dari Paris Saint-Germain musim ini, meski ia santer dihubungkan dengan Real Madrid. Kontrak Mbappe di PSG tinggal menyisakan 1 tahun lagi hingga Juni 2022. Hal ini membuat spekulasi terkait masa depan penyerang asal Prancis itu mulai banyak bermunculan. Ia santer dikabarkan bakal meninggalkan Les Parisiens. Real Madrid disebut menjadi klub yang paling berpeluang mendapatkan pemain 22 tahun ini. Los Blancos dilaporkan sudah mengincar Mbappe sejak lama. Sementara Mbappe juga digosipkan mengidamkan untuk berseragam Real Madrid karena El Real adalah klub idolanya saat belia. Menanggapi gosip yang beredar soal masa depan Mbappe ini, pelatih PSG Mauricio Pochettino berusaha bersikap tenang. Pria asal Argentina ini menegaskan bahwa Mbappe takkan hengkang dari Paris Saint-Germain musim ini. Ia juga yakin kabar tersebut akan mengganggu performa Mbappe bersama PSG di musim ini. Terbukti, Mbappe masih tampil cukup baik di awal musim ini dengan berhasil mengemas 2 assist dalam 2 laga Ligue 1. Saya pikir dia sangat bagus, dia bekerja keras untuk menjalani musim yang bagus. Seperti yang saya katakan dalam beberapa pekan terakhir, Kylian adalah pemain kami, dan saya tidak mengerti mengapa dia tidak bersama kami musim ini, ujar Pochettino dikutip dari situs resmi Ligue 1. Periode ini adalah bagian dari sepak bola, banyak hal yang diberikan, beberapa hal terjadi dan lainnya tidak. Yang paling penting adalah Kylian sangat tenang. Dia memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya, dia adalah pemain PSG, kami senang dengannya. Dan dari apa yang saya lihat, dia juga senang dengan kami, jelasnya. Real Madrid resmi lepas Martin Odegaard ke Arsenal. Real Madrid resmi melepas Martin Odegaard ke Arsenal. Los Blancos sudah mengucapkan terima kasih ke pemain asal Norwegia itu. Madrid mengumumkan kepergian Odegaard di situs resminya pada Jumat 20 Agustus 2021. El Real mengucapkan terima kasih sembari mendoakan yang terbaik untuk pemain 22 tahun itu dan keluarganya. Bersama Real Madrid, Odegaard lebih banyak menjalani masa peminjaman. Dia didatangkan dari klub Norwegia Strom Gradse pada tahun 2015. Dulu, Odegaard sering dibandingkan dengan Lionel Messi. Selain dipinjamkan ke Arsenal, Odegaard juga pernah dikirim ke Herenveen, Vitesse, dan Real Sociedad. Di Arsenal musim lalu, Odegaard membukukan sebanyak 20 pertandingan di semua ajang dengan sumbangan 2 gol. Sementara di Real Madrid, Odegaard cuma membukukan sebanyak 11 pertandingan di semua ajang tanpa bisa menyumbangkan gol. Di tim Castilla, Odegaard mencatatkan 62 laga dengan catatan 5 gol. Sejauh ini Odegaard menjalani musim terbaik saat dipinjamkan ke Vitesse pada musim 2018-2019. Dia mencatatkan 39 pertandingan di semua ajang dengan sumbangan sebanyak 11 gol. Waduh, toko resmi Real Madrid di Santiago Bernabeu kemalingan. Banyak jersey hilang. Raksasa La Liga, Real Madrid baru saja mengalami musibah usai toko merchandise resmi mereka yang terletak di Santiago Bernabeu dibobol sekawanan maling. Dilansir Marca, insiden perampokan itu terjadi pada hari Kamis 19 Agustus 2021, sekitar pukul 6 pagi buta waktu setempat. Para pencuri ini datang ke Bernabeu menggunakan 3 mobil. Para perampok tersebut kabarnya berhasil membawa semua produk resmi Real Madrid yang mereka bisa masukkan ke dalam 3 mobil, mulai dari jersey, kaos, jaket, hingga produk lainnya. Segera ketika melihat peristiwa perampokan itu terjadi, seseorang menelpon pihak kepolisian yang kemudian langsung mendatangi tempat kejadian perkara, sedangkan kawanan pencuri sudah lebih dulu kabur. Pihak kepolisian Spanyol kini telah menyelidiki peristiwa kriminal ini, termasuk dengan melihat rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga berusaha melacak plat nomor dari 3 mobil yang digunakan para pencuri tersebut untuk melakukan aksinya. Dugaan awal dari kepolisian adalah 3 mobil tersebut merupakan hasil curian. Alhasil, proses pelacakan tak bisa langsung membuahkan hasil. Real Madrid perpanjang kontrak Benzema sampai 2023. Real Madrid memperpanjang kontrak Karim Benzema. Striker asal Prancis itu bakal berkostum Los Blancos sampai Juni 2023. Kontrak Benzema bersama Madrid sebelumnya akan habis pada musim panas 2022. Kedua pihak kemudian menemui kesepakatan untuk memperpanjang kontrak selama 1 tahun lagi. Benzema didatangkan dari Lyon pada tahun 2009 saat berusia 21 tahun. Artinya Benzema bakal berkostum Real Madrid sampai usia 35 tahun.
Benzema layak mendapatkan kontrak baru dengan apa yang ia sudah tunjukkan selama 3 musim terakhir. Dia menjadi pilihan striker utama Los Blancos setelah kepergian Cristiano Ronaldo. Sebagian besar kesuksesannya dalam beberapa musim terakhir adalah berkat kerja kerasnya di tempat latihan yang membuatnya tetap dalam kondisi puncak saat memasuki tahap akhir karirnya. Benzema diboyong dari Lyon dengan harga 36 juta euro berbarengan dengan hadirnya Cristiano Ronaldo dan Kakak. Selama 12 tahun berkostum Real Madrid, Benzema telah mencetak 281 gol. Dia adalah pencetak gol terbanyak kelima sepanjang masa klub. Benzema hanya membutuhkan 27 gol untuk melampaui Santalina dengan 290 gol dan Alfredo Di Stefano dengan 308 gol. Benzema memasuki musim ke-13 bersama Real Madrid. Total ada 560 pertandingan untuk klub di semua kompetisi hingga saat ini. Nacho yang tidak pernah menyerah di Real Madrid. Nacho Fernandes namanya tidak setenar pemain-pemain Real Madrid lainnya. Namun Nacho pantang menyerah, siap bermain di posisi apa saja dan ada Ancelotti suka. Nacho merupakan jebolan akademi Real Madrid dari Castilla dan sudah menembus skuad utama pada tahun 2013 di usianya ketika 23 tahun. Nacho sebenarnya merupakan bek tengah, tapi juga bisa dipasang di bek sayap kiri ataupun di kanan. Nacho pun sebenarnya bukanlah pilihan utama. Semasa era Sergio Ramos dan Rafael Varane bermain sejak tahun 2011, Nacho kerap dicadangkan dan jadi pelapis untuk seluruh posisi bek. Dilansir dari Marca, Nacho sebenarnya beberapa kali masuk dalam daftar jual Real Madrid. Tentu alasannya Nacho harus dapat jam terbang lebih demi kelanjutan karirnya sendiri. Nacho menolak dan siap untuk bertahan, konsekuensi jadi pemain cadangan disanggupinya. Saya lahir di kota Madrid dan akan terus bermain untuk Real Madrid. Saya selalu siap kapanpun dibutuhkan dan saya akan terus bekerja keras, ujarnya. Kini di era pelatih Carlo Ancelotti, Nacho sepertinya akan mendapatkan jaminan di tempat utama. Di laga perdana Liga Spanyol pekan lalu ketika Real Madrid menang melawan Alaves, Nacho diturunkan sebagai starter dan berduet dengan Eder Militao. Hal itu jadi kejutan sebab pemain baru David Alaba yang diyakini sebagai penerus Sergio Ramos justru digeser ke bek sayap kiri. Walau tentu Alaba tidak asing di posisi itu. Nacho mampu bermain apik menjaga pertahanan Real Madrid serta mampu bikin gol. Carlo Ancelotti senang, tapi ada satu hal spesial yang ia suka dari seorang Nacho. Nacho adalah pemain yang bertipe pesimis, ungkapnya. Maksudnya, dia selalu berpikir bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi dan karena itu dia berkonsentrasi selama 90 menit. Puji Ancelotti. Real Madrid berniat pinjamkan Luka Jovic demi naikkan harga. Real Madrid berniat pinjamkan Luka Jovic pada bursa transfer musim panas ini. Hal itu dilakukan demi bisa menaikkan harga sang pemain. Sejak bergabung pada 2019, Jovic gagal memenuhi ekspektasi para penggemar karena tidak bisa bersaing dengan Karim Benzema. Hal lain yang membuatnya kurang bersinar adalah cedera yang terus mendatangi pemain tersebut. Pada Juni 2021, Jovic sempat pulang ke klub lawannya Eintracht Frankfurt dan dipinjamkan selama 6 bulan oleh Real Madrid. Dia lalu berhasil mencatatkan 3 gol dari 12 pertandingan yang dijalani dan mengantar Frankfurt sampai ke peringkat 9 klasemen Liga Jerman musim lalu. Kabarnya, Madrid sempat akan melepas dengan harga setengahnya sebesar 35 juta euro atau setara 598 miliar rupiah. Namun, seperti dikabarkan Football Espana, Jumat 20 Agustus 2021, kondisi finansial yang sulit membuat Real Madrid mempertimbangkan kembali. Mereka pun mencari cara agar harga jual Jovic bisa kembali naik. Salah satu solusi yang dimiliki Madrid adalah meminjamkan Jovic terlebih dahulu. Dengan tambahannya waktu bermain serta performa yang meningkat, diharapkan harga jual sang pemain bisa meroket. Juara bertahan Liga Italia yakni Inter sedang mempertimbangkan untuk meminjam Jovic selama 2 musim dengan opsi pembelian permanen. Dia diharapkan menjadi pengganti Romelu Lukaku yang dijual Inter ke Chelsea. Tentu Inter bukan satu-satunya tujuan. Kabarnya Frankfurt juga berharap bisa kembali meminjam penyerang asal Serbia tersebut, mengingat performanya di musim lalu cukup bagus. Prediksi Levante versus Real Madrid. Real Madrid akan bertandang ke Ciutat de Valencia untuk menghadapi Levante pada pekan kedua La Liga Spanyol 2021-2022 Senin 23 Agustus 2021. Los Blancos pasti bertekad menjadikan Levante korban kedua mereka. Pada pekan pembuka, tuan rumah Deportivo Alaves sudah menjadi korban pertama Real Madrid yang mulai musim ini kembali dilatih Carlo Ancelotti. Alaves ditumbangkan 1-4. Gol-gol Madrid ke gawang Alaves dicetak oleh Karim Benzema, Nacho, dan pemain pengganti Vinicius Junior. Sementara itu, Eden Hazard, Luka Modric, dan bek baru David Alaba masing-masing menyumbangkan 1 assist.
Ketika Madrid mampu mengamankan poin penuh di laga pertama, Levante kehilangan 2 poin secara menyakitkan. Sempat unggul atas tuan rumah Cadiz lewat gol Jose Luis Morales dari asis Gonzalo Melero pada menit ke-39, Levante harus puas dengan hasil seri 1-1 setelah kebobolan gol balasan di menit ke-96. Menuju pekan kedua, kepercayaan diri Madrid jelas lebih tinggi daripada lawannya. 2 kemenangan beruntun pun mereka incar.